Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabur Riqaq, yaitu Kitabur Riqaq ini kajian atau isinya gitu ya Imam Bukhari, bab-bab yang isinya itu tentang atau bertujuannya atau targetnya itu adalah melembutkan hati. Riqaq sendiri artinya halus, lembut gitu ya. Kitabur Riqaq itu artinya halus, lembut. Yang dalam hal ini bertujuan, targetnya adalah melembutkan hati, di mana kelembutan hati itu ya, kelembutan hati itu atau dengan hati yang lembut, yang halus itu jadi mudah untuk taat. Di awal gitu ya, di awal sekali. Kenapa ini judulnya Kitabur Riqaq? Ini diambil dari kalau hatinya orang-orang kafir itu keras. Di antaranya ayat yang menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, summa qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka menjadi keras. Nah, ini kebalikannya gitu ya. Nah, kalau orang yang qasat qulubuhum, orang yang hatinya keras, wah itu sulit sekali lah, sulit, berat, susah untuk taat kepada Allah. Nah sebaliknya berarti makanya Imam Bukhari dan ternyata diikuti juga Imam Muslim juga membuat. Ya, Imam Muslim juga di dalam kitab Sahihnya juga membuat susunan hadis yang isinya kurang lebih sama. Nih kalau di dalam Sahih Muslim, az-zuhdu war-raqaiq, zuhud dan riqaq. Kalau Imam Bukhari-nya riqaq saja gitu ya. Ternyata zuhud ada di dalamnya. Nah, itulah maksudnya ya. Sering saya ungkapkan ya hal tersebutnya setiap kali nih memulai kajian Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari tentang ini Kitabur Riqaq. Apa sih gitu kan? Apa sih Kitabur Riqaq? Kalau Kitabul Iman itu kajian tentang iman. Kitabul Wudu misalnya ya kajian tentang wudu. Kitabul Sholat kajian tentang sholat. Nah kalau Kitabur Riqaq, arti Riqaq itu lembut, halus. Nah, ternyata maksud Imam Bukhari itu ya dengan Kitabur Riqaq ini bertujuan itu agar memiliki kelembutan hati atau hati yang lembut. Nah, di mana inilah gitunya hati yang lembut ini yang akan memudahkan, dengan hati yang lembut ini memudahkan seseorang untuk taat kepada Allah. Ya, kebalikan dari orang-orang kafir, Allah sudah menyebut mereka itu orang-orang yang hatinya keras. Di ayat yang ini ya. Innallazina kafaru sawaun alaihim. Ini karena sudah keras hati mereka jadi seperti ini nih. Innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu a'anzartahum am lam tunzirhum, apakah kamu beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu biarkan saja, tidak kamu beri peringatan.
innallazina kafaru sawaun alaihim, sama saja mereka itu. Innallazina kafaru sawaun alaihim. Nah, kenapa bisa seperti ini? Artinya mereka ini mau dikasih peringatan, pelajaran atau tuntunan mental gitu yang nggak akan masuk ke dalam hati mereka, karena hati mereka itu sudah keras. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Anzartahum, apakah kamu beri peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau tidak kamu beri peringatan? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khotamah, apalagi ini di lanjutan ayatnya ya. Khotamallahu ala qulubihim, Allah sudah mengunci hati mereka. Nah, ini nih ya, hati yang keras. Diberi peringatan ataupun tidak, sama saja. Mereka tidak akan beriman, mereka tidak akan taat. Tapi Allah kan di ayat itu menyebut yang demikian itu adalah orang kafir. Ya katakanlah kalau orang kafir, ya sudahlah orang kafir. Namun nggak bahas kafir, nggak siantep kan? Sebutlah gitunya. Ya buat apa Mbak membahas orang kafir? Orang kafir itu sudah jelas menurut Al-Quran, mereka itu sesat, titik, sudah. Nah, tapi kan Rasulullah SAW menyabdakan bahwa orang-orang Islam itu akan mengikuti orang-orang kafir. Nah, ini yang harus diwaspadai berarti. Agamanya Islam, tapi sikapnya seperti orang kafir, memiliki hati yang keras gitunya. Orang Islam tapi hatinya keras, sulit untuk taat padahal orang Islam. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ya inilah maksud Imam Al-Bukhari ini ya, Kitabur Riqaq itu, supaya orang-orang Islam itu tidak seperti orang-orang kafir yang hatinya keras. Ada nggak orang Islam yang seperti kafir menurut ayat tadi? Mau diberi peringatan nggak? Mau tidak diberi peringatan? Sama saja. Khotamallahu ala qulubihim, Allah sudah mengunci hatinya. Orang Islam juga ada yang demikian. Hese terek taat teh segitu guys. Padahal sudah menerima penjelasan, sudah menerima keterangan, sudah menerima tuntunan, pengetahuannya gitunya, sudah ada dalil maapal. Anger we prakna mah hese ta eta hatena teuas, berarti itu hatinya keras. Kita sering lah mendengarnya, sering nih, saya kira cukup sering nih kata-kata seperti ini. Kenapa ya orang itu begini padahal dia kan tahu dalil. Teteh iya teuas hatena, berarti ilmu tidak masuk ke dalam hatinya, tidak jadi ilmu. Yang kemarinnya kebetulannya di dalam ini keutamaan ilmu, tidak jadi ilmu tapi hanya sebatas menjadi pengetahuan, pengisi perpustakaan di memori otaknya. Ilmu itu di dalam hati tempatnya. Kalau hatinya keras, maka pengetahuan yang sudah ada di kepala itu sulit untuk turun kemudian masuk ke dalam hati jadi ilmu. Ya sulit karena hatinya juga keras. Semua yang datang itu mental, tidak ada yang masuk. Kalau di pengetahuannya, di memori otaknya ada banyak, lancar di arah rapal. Arah rapal karena ayatna, apal kan hadisna.
Nah itulah intinya kita burikok itu targetnya, tujuannya, ya maksud Imam Al-Bukhari membuat satu pembahasan di dalam kitab Sahihnya itu dengan judul Kitabur Riqaq. Ternyata ini diikuti oleh Imam Muslim, Abu Daud, yang lain-lainnya tentang Kitabur Riqaq ini. Kalau di Sahih Muslim barusan judul besarnya seperti ini ya, judul besarnya itu Az-Zuhdu war-Raqaiq. Raqaiq itu jamak dari riqaq, zuhud dan riqaq gitu. Itu kalau di Sahih Muslim. Imam Muslim pun mengikuti Imam Bukhari memunculkan judul pembahasan tentang ar-riqaq ini. Yang sebelumnya kajian Kitabur Riqaq ini, sekarang ini bab sudah cukup banyak ternyata ya, bab 38 sekarang nih. Bab ke-37 yang kemarin ya, yang sebelum bab ini adalah babu man jahada nafsahu fi taatillah. Nah ini benar gitu kan, untuk taat itu sulit. Taat itu bukan hal yang mudah, sulit, berat gitunya untuk taat. Nah, sehingga di bab ke-37 nih judulnya babu man jahada nafsahu fi taatillah, bab memaksakan diri untuk taat kepada Allah. Artinya memaksakan diri itu untuk taat kepada Allah. Nah hadisnya kemarin sudah lah ya. Hadisnya yang menerangkan Rasulullah SAW bertanya kepada Muaz sambil dibonceng naik keledai. Rasulullah membonceng Muaz naik keledai. Nah ketika dibonceng itu Rasulullah bertanya, wahai Muaz, tahu nggak hak Allah? Hak Allah dari hambanya. Artinya apa yang harus Allah terima gitu ya. Apa yang harus Allah terima dari hambanya? Muaz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, menjawab, menerangkan, Haqqullahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak yang harus Allah dapatkan dari hamba-hambanya itu adalah diibadahi, ditaati, ya gitunya, diibadahi garis miring ditaati gitu maknanya. Jadi orang yang beribadah, orang yang melakukan suatu ibadah itu artinya sedang melaksanakan ketaatan. Ya, orang yang sedang beribadah itu artinya yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Yang tidak beribadah tidak taat pasti. Ini hak Allah yang harus ia dapatkan dari hambanya, yaitu diibadahi wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak disekutukan. Beribadahnya pun harus ikhlas. Nah kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu tahu apa hak hamba sekarang? Sebaliknya, apa hak hamba Allah dari Allah? Ya artinya apa hak yang wajib hamba Allah dapatkan dari Allah itu apa? Hakul ibadi Allahi an la yu'azibahum. Hak hamba-hamba Allah yang wajib mereka dapatkan dari Allah adalah Allah tidak menyiksanya. Tapi bagi manusia, manusia lah gitunya kita batasi. Tapi bagi manusia itu jangan sampai terus menuntut ya yang menjadi haknya tanpa menunaikan kewajibannya, tanpa memberikan hak Allah. Yang benar adalah tunaikan dulu hak Allah, berikan hak Allah, yaitu diibadahi tadinya,
Artinya ibadahilah, itulah, beribadahlah, taatlah kepada Allah, pasti kamu akan mendapatkan apa yang menjadi hak kamu, yaitu tidak disiksa. Nah, jangan sampai beribadahnya enggak, taatnya enggak, tapi manusia itu menuntut apa yang menjadi hak dirinya, yaitu tidak disiksa. Ya nggak bisa. Sekali lagi ya, jadi jangan sampai menjadi manusia yang tidak menunaikan hak Allah, ya tidak menunaikan hak Allah, tapi dia menuntut hak dirinya itu harus dia dapatkan dari Allah. Nah, sehingga kalimatnya menjadi jangan sampai menjadi manusia yang taatnya tidak mau, ibadahnya tidak mau, tapi dia ingin mendapatkan haknya, yaitu tidak disiksa oleh Allah. Bisa enggak demikian? Ibadahnya enggak, taatnya enggak, tapi dia tidak mau disiksa oleh Allah. Artinya dia tidak memberikan, tidak menunaikan, tidak menyampaikan apa yang menjadi hak Allah, yaitu diibadahi. Itu tidak disampaikan, tidak dilakukan, tapi dia menuntut hak dirinya dari Allah, yaitu tidak disiksa oleh Allah. Nggak bisa yang demikian. Berarti harus, bagi manusia berarti dahulukan hak Allah, jangan menuntut hak dirinya dulu sebelum dia menunaikan yang menjadi hak Allah. Itulah kemarinnya, sekali lagi nih, jadi dahulukan hak Allah, tunaikan, dahulukan apa yang menjadi hak Allah. Kalau Allah tidak pernah berdusta, kalau Allah tidak pernah ingkar janji, Rasulullah sudah menyebutkan bahwa hak hamba Allah yang wajib mereka dapatkan dari Allah adalah Allah tidak menyiksa mereka. Itu pasti tidak, Allah tidak akan berdusta, Allah tidak akan melanggar janji, bahwa bagi manusia yang mendahulukan, artinya ya, bagi manusia yang mendahulukan, bagi manusia yang mendahulukan menyampaikan, menunaikan hak Allah, pasti dia akan mendapatkan apa yang menjadi hak dirinya, yaitu tidak disiksa. Jadi prinsipnya, sekali lagi inilah ulasan sedikit nih ya. Bab ini ke-37 ini memaksakan diri untuk taat kepada Allah. Nah, karena taat kepada Allah itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, berat. Kalau tidak memaksakan diri nggak akan bisa. Nah, di dalam hadisnya ini ya, manusianya bagaimana sementara taat kepada Allah itu adalah apa ya, boleh disebut menjadi syarat lah itunya. Di sini kan judulnya bab memaksakan diri untuk taat kepada Allah. Sementara di dalam hadisnya hak Allah yang harus ia dapatkan dari hambanya itu adalah ditaati. Sementara manusia itu untuk taat itu kan sangat sulit, berat untuk taat itu. Sekali lagi ini, taat itu bagi siapapun sebetulnya, taat itu bagi manusia itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Sementara ditaati itu adalah hak yang wajib Allah dapatkan dari manusia. Sementara manusianya merasa berat untuk taat. Paingan lah, gitulah bahasa orang nama. Paingan. Kalau yang bisa menunaikan hak Allah, artinya kalau yang bisa taat kepada Allah, pasti Allah akan memberikan yang menjadi hak manusia, yaitu Allah tidak akan menyiksanya. Menurut Imam Bukhari bagaimana? Taat itu harus memaksakan diri. Tah judulnya gitu. Taat itu harus memaksakan diri.
Kalau sudah terus memaksakan diri, paksakan, kalau sudah menjadi terbiasa taat, akan sampai kepada apa namanya ya sebutannya ya, akan sampai kepada yang ini saya sebut seperti ini ya, akan sampai kepada taat itu nikmat, bukan berat justru. Ya, taat itu nikmat karena dengan taat itu tadi kenikmatan manusia yakin tidak akan disiksa oleh Allah karena dia sudah menunaikan hak Allah, dan Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah ingkar janji, Allah pasti menunaikan hak apa yang menjadi hak kita. Tak nikmat pisan gitu deh. Sehingga ketika melaksanakan ketaatan itu tidak terasa berat, malah menjadi nikmat. Karena dengan ketaatan itulah manusia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu tidak disiksa oleh Allah. Tahetak awal mah sakitu apal gitu teh hese. Jadi alurnya seperti ini nih, terakhir nih untuk bab yang ini. Ada hak Allah yang harus ia dapatkan dari hamba-hambanya, yaitu ditaati, diibadahi lah itunya dengan ikhlas, tidak disekutukan. Kemudian ada juga hak hamba Allah yang wajib mereka dapatkan dari Allah, yaitu tidak disiksa. Ternyata harus hak Allah yang didahulukan. Jadi manusia itu tidak disiksa dulu, baru nantilah bertaat kepada Allah. Dibalik, mana yang harus didahulukan, hak Allah atau hak dirinya? Kalau manusia sudah mendahulukan hak Allah, menunaikan apa yang menyampaikan apa yang menjadi hak Allah, Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah ingkar janji, Allah pasti menunaikan apa yang menjadi hak hambanya, yaitu tidak disiksa. Jadi seperti ini, taat dulu pasti tidak disiksa, tunaikan hak Allah pasti dia mendapatkan hak dirinya. Tapi ternyata untuk taat ini bukan hal yang mudah, sehingga Imam Bukhari sengaja di bab ini membuat judul taat itu harus memaksakan diri. Kurang lebih judulnya seperti ini, bab memaksakan diri untuk taat kepada Allah. Padahal kalau terus paksakan untuk ketaatan itu ya, memaksakan diri untuk taat, paksakan deui da hoream nama puguh lah, di mana ya ibadah teh hoream. Kan al-makarih teh taat ibadah itu al-makarih, hoream kanu kitu teh sararea ge. Tapi harus dipaksakan hingga akhirnya menjadi ringan, menjadi terbiasa. Nah, akan sampailah kepada ternyata taat itu nikmat, bukan hal yang berat. Ya, ternyata taat itu hal yang nikmat, karena dari taat ini intinya yang ini, Allah akan menunaikan apa yang menjadi hak hambanya, yaitu tidak disiksa. Kemudian orang yang taat juga pasti dirahmati oleh Allah, artinya dikasihi, disayangi, dan sebagainya. Nah, sekarang bab yang barunya, tadi pantaslah kalau Imam Bukhari itu membuat judulnya demikian, bab memaksakan diri untuk taat kepada Allah. Karena itu seolah-olah menjadi syarat untuk seseorang mendapatkan haknya, yaitu tidak disiksa. Taat dulu kepada Allah, itu yang harus lebih didahulukan. Setelah orangnya taat, kita nggak usah nagih kepada Allah. Sebetulnya kita nggak perlu nagih, karena Allah itu pasti akan
Tunaikan apa yang menjadi hak hambanya. Tanya paksakan. Tapi Imam Bukhari nya kita mengikuti pola pikir Imam Bukhari gitunya. Paksakan kalau dalam urusan ketaatan kepada Allah. Tata garis bawahi lahnya paksakan hoream nya cek Imam Bukhari teh sararea da hoream atuh pan taat mahal makari. Mun kana ulin sararea ge hayang boro-boro dipaksa, hayu ulin teu dipaksa wae. Milu teu dipaksa wae daftar kok dipaksa. Ari kana ulin pada eta mun kana ibadah kana taat hese makanya cok paksakeun gitulah Imam Bukhari teh nya paksakan untuk taat kepada Allah. Nah sekarang bab yang baru babut tawadhu'i bab tawadhu. Ini juga ada di dalam pembahasa ya di kajian Tahzibul Akhlaq. Tawadu itu juga ada. Di sana lebih lebih banyak lah gitunya, lebih banyak kajian pembahasannya. Nah, bab tawadu ya nantilah apa itu arti tawadu nih. Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Barinya ini membuat definisi lah itu tawadu itu apa. Tawadu sok pabulit yang bahasa diurang tawadu jeung bahasa Sunda tawadu bahasa Sunda itu singkatan itu. Tawadu diurang teh taramawa udud. Tawadu tapi ari udud teu eureun pan lieur si urang teh. Tawadu teh taramawa udud ari udud teu eureun puguh atuh nu batur ayo dicokotan. Teu pae nu ngajagrag sabatang ketina bungkus nu itu sabatang da kumaha teu da abdi menjalmi tawadu pas pisan pan kitu teh nya kumaha teu da abdi menjalmi tawadu heueuh tar bawa udud tak teu aya rokok ngajagrag geus 2 batang minimal leungit eta jeung nu tawadu. Hadisnya ada 2 di dalam bab ini. Nah kalau oleh Imam Muslim tadinya saya lihat di aplikasinya, saya lihat di aplikasi di HP ada Sahih Muslim. Di Sahih Muslim ini bukan rikok saja tapi zuhud. Kalau di Bukhari kan Kitabur Riqaqnya tentang kelembutan hati dengan arti yang tadinya supaya mudah menjadi orang yang taat gitu. Yang dengan hati yang lembut itu maksudnya supaya mudah menjadi orang yang taat. Nah kalau di dalam Sahih Muslim itu Kitabuz Zuhdi warraqaiq ternyata digabung antara zuhud dan riqaq. Kalau riqaq artinya kelembutan hati, nah kalau zuhud artinya benci sehingga meninggalkan, itu arti zuhud teh benci gitu sehingga ditinggalkan. Nah kalau untuk keduniaan zuhud itu wajib, tapi masalahnya apa sih keduniaan sehingga wajib dibenci dan wajib dijauhi. Yang disebut zuhudnya kita sering ya mendengarlah kata zuhud, waro. Nah di dalam kitab Muslim, di dalam Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah itu ada tentang zuhud. Di mana arti zuhud itu barusannya yang demikian, membenci dan meninggalkan. Nah, zuhud dalam hal ini adalah zuhud terhadap kehidupan dunia. Harus nggak benci dan meninggalkan kehidupan dunia? Wajib. Karena Allah sudah menyebutkan bahwa kehidupan dunia itu memperdaya, menipu, mencelakakan kamu. Pira ku urang rek resep? Ayatna ya sabariji ta surat inget kan ayatna ge surat Luqman 33
surat Fatir ayat 5 orang baca deui ayatna lah keneda berulang-ulang ge nya siga Quran we banyak kan di dalam Al-Qur'an ayat yang diulang-ulang. Orang baca deui ye surat Luqman ayat 33. Jelas sekali lah menyebut bahwa kehidupan dunia itu memperdaya, menipu, mencelakakan. Makanya harus dibenci berarti yang demikian. Nih orang baca heula ayatna ye. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taye kata-kata ye fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jelas pisan ieu mah wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ya wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu dan takutlah kamu akan suatu hari ketika orang tua tidak dapat menyelamatkan anaknya dan demikian pula anak tidak dapat menyelamatkan orang tuanya. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Apa sih yang Allah janjikan? Mungkin di akhiratnya. Anggaplah di akhiratnya, karena di sini ada yang Allah janjikan itu adalah surga atau itu dua-duanya juga Allah menjanjikan surga, Allah menjanjikan neraka. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka tayina ya, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Tahu ke ayat nagida kieu atau fala taghurrannakumul hayatud dunya. Masalahnya keduniaan lah yang kemudian kita menyebutnya. Yang disebut keduniaan itu yang seperti apa sehingga harus dibenci dan dijauhi, ditinggalkan. Karena ini Al-Quran sudah menyebut kehidupan dunia itu janganlah kamu terpedaya, tertipu oleh kehidupan dunia. Seringkali orang mengidentikan keduniaan itu dengan harta, dengan uang. Sehingga kalau ada orang yang kerjanya pagi, siang, malam, ya orang-orang menyebut nanti orang-orang menyebutnya nong udah dunia tanya nih gitu-gitu teuing. Apa iya orang yang kerja seperti itu mengejar dunia? Nah, karena mengidentikan gitunya dunia itu dengan harta, dengan kekayaan. Sekali lagi nya sehingga kalau nih ada orang yang kita lihatlah kerjanya itu pagi, siang, malam itu tiap hari kerjanya cari uang, artinya kerja cari uang, cari nafkah, cari rezeki. Pagi, siang sampai malam tiap hari demikian. Lalu orang-orang mengomentari, nah yang ngudag dunia temen gitu-gitu teuing. Artinya sampai malam misalnya, emang iya yang dia kejar itu kehidupan dunia dengan kerja seperti itu? Abdurrahman bin Auf bukan hanya pagi siang malam, berbulan-bulan dah meninggalkan Madinah nage. Apa? Dagang. Padahal orang lain mah sangat ingin, sangat nikmat gitunya kalau setiap hari bersama Nabi. Abdurrahman bin Auf pergi kemana? Cari uang, berdagang, jadilah sahabat terkaya. Apa yang dicari oleh Abdurrahman bin Auf? Keduniaan, dunia? Bukan. Yang dicari adalah, dan sukses nih ya, Abdurrahman bin Auf sukses dengan caranya. Sukses Abdurrahman bin Auf itu
Abdurrahman bin Auf itu salah seorang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Mati syahid enggak, ahli ilmu bukan. Abdurrahman bin Auf ya, bukan seorang syahid. Kemudian ahli ilmu bukan. Berapa hadis yang diriwayatkan melalui Abdurrahman bin Auf? Paling dalam hitungan jari. Tapi Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Nah ternyata gitu Abdurrahman bin Auf teh berdagangnya itu untuk apa? Sampai berbulan-bulan tidak pulang. Kagok cek Abdurrahman bin Auf teh bukan pagi siang malam plang. Abdurrahman bin Auf mah berbulan-bulan cari uang. Untuk apa? Untuk mengejar akhirat. Nah ini masalahnya karena di kita ini memahami dunia, kehidupan dunia, keduniaan itu sama dengan uang, sama dengan harta. Sehingga kalau karena memang pemahamannya seperti itu, sehingga kalau melihat orang yang mencari rezekinya itu pagi siang malam, mengatakanlah seperti tadi, oh si etanya ngudag dunya atau menikit gitu teuing. Nah, padahal kehidupan dunia yang ini nih yang ayatnya sudah jelas. Kehidupan dunia itu menipu, memperdaya, mencelakakan. Ya berarti harus dibenci kan yang demikian, bukannya disenangi. Nantilah ayatnya bisa dibuka lagi nya di yang seperti ini di surat Luqman ayat 33 nih yang barusan kita baca. Ada juga di surat Fatir ayat 5, isinya sama. Jangan sekali-kali kalian tertipu, terpedaya oleh kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Yang seperti apa? Nah sehingga yang disebut zuhud ini bab tawadu sebetulnya kan. Nah tapi ternyata nanti Ibnu Hajar al-Asqalani dan hadisnya pun menunjukkan kepada tawadu itu artinya tawadu dalam urusan keduniaan. Nah, tawadu dalam urusan keduniaan artinya tidak berambisi untuk mengejar meraih keduniaan itu yang sampai seperti apa. Karena dunianya sendiri kan sudah dibenci, masih dikejar. Zuhud itu kan membenci, arti zuhudnya membenci dan meninggalkan kehidupan dunia. Nah, yang disebut dengan keduniaan atau kehidupan dunia adalah segala sesuatu, bukan urusan harta bisa termasuk artinya ya. Yang disebut keduniaan atau kehidupan dunia adalah segala sesuatu yang tidak menghasilkan pahala. Tak disebut keduniaan mah. Kalau orang tadi cari uang semacam Abdurrahman bin Auf-nya cari uang, cari rezeki dengan berdagang. Kita menyebutnya tadinya, oh tak udah dunya, tapi gitu dudunya cek orang Sunda mah, dudunya temen kebebeakan gitulah, udah mau menang duit cek pantau. Artinya menilai orang yang demikian itu mengejar kehidupan dunia, padahal yang disebut dunia, keduniaan, kehidupan dunia segala sesuatu yang tidak menghasilkan pahala. Abdurrahman bin Auf melakukan demikian diberi pahala nggak? Apa eta bayaranna teh Abdurrahman bin Auf teh masuk surga tanpa? Kan bukan karena syahid kan Abdurrahman bin Auf, bukan karena ilmu, bukan karena jariah ilmu banyak, enggak, karena itulah yang dilakukan sesuai dengan keahliannya, yaitu berdagang, jadi konglomerat, jadi sahabat terpaling kaya.
tapi Abdurrahman bin Auf demikian itu untuk kepentingan Islam. Eta no Abdurrahman bin Auf teh bukan untuk dirinya. Alah Abdurrahman bin Auf komo pan zuhud Abdurrahman bin Auf mah. Kalau sekarang mah triliuner mungkinnya paling kaya lah, triliunan mungkin kalau sekarang sebutannya ya triliuner. Abdurrahman bin Auf anggar we sadar, anggar we dahar mah sanggo koneng nasi kuning masih duit triliunan ya di sarapan tetap nasi kuning di sanggoan. Anggar we lah sebut da prinsip teh Emang naon sebutna teh ari beuteung jelema sagede kumaha duit triliunan daharna sakumaha sih? Orang yang uangnya triliunan kalau makan sebanyak apa? Bawa caban cemen beureuna daharna mah. Ya artinya makannya malah sedikit. Ya orang yang uangnya triliunan gitu makannya sehari berapa kali? Hanger sakitu. Jadi untuk apa tah Abdurrahman bin Auf kalau diidentikan dengan keduniaan itu kekayaan uang, wah salah kalau begitu. Abdurrahman bin Auf sampai berbulan-bulan tidak bertemu Nabi, dia berdagang, dia mencari uang dan benar menjadi banyak uang, menjadi sahabat paling kaya. Tapi kan bukan mengejar keduniaan, mengejar surga. Abdurrahman bin Auf pakai kituan teh dan sukses kan dia. Abdurrahman bin Auf bisa meraih surga yang dikejarnya dengan keahliannya yaitu berdagang. Nah, yang disebut dengan keduniaan itu adalah hal-hal yang tidak menghasilkan pahala. Kalau yang sesuatu yang menghasilkan pahala ini kan membawa ke surga, benar nggak? Sesuatu yang berpahala, yang menghasilkan pahala itu kan yang membawa ke surga. Nah kalau keduniaan membawa ke surga nggak? Ya enggak, eta sebut keduniaan manuk itu. Mau orang kaya, mau orang miskin, kalau hidupnya demikian. Hidupnya itu terlalu banyak. Kalau orang kafir bahkan total. Orang kafir kan total. Ada nggak amal orang kafir yang menghasilkan pahala? Nggak ada kan orang kafirnya. Amal orang kafir itu tidak ada yang menghasilkan pahala, sehingga mereka nggak akan masuk surga. Paingan itu nggak akan masuk surga sampai kapanpun, abadi di neraka karena mereka tidak punya pahala. Mengapa demikian? Karena hidup mereka orang kafir nih seluruhnya hanya keduniaan, hanya untuk kehidupan dunia. Dunia keduniaannya dicintai dan diperjuangkan. Kalau orang Islam mestinya kan mencintai, memperjuangkan surga yang harus diraihnya, tinggalkan keduniaan. Tata yang disebut zuhud dinu gitu, membenci dan meninggalkan kehidupan dunia. Ini yang harus hati-hati. Kehidupan dunia itu apa? Bisi tak kehidupan dunia teh siga tasawuf. Ya tasawuf. Kalau menurut orang tasawuf yang barusan bahwa keduniaan itu sama dengan kekayaan. Maka kalau ingin soleh, ingin surga, nggak boleh kaya, harus paling miskin. Kan guru nawe wungkul baleung harma lantaran harta muridna kan ditarikan kabeh maneh yang ke surga kali kan sia hartana manehna mah beungar. Tasawuf pika sabaleun. Ya tasawuf itu demikian menurut mereka gitunya. Keduniaan identik dengan harta atau sama dengan harta. Berarti kalau orang masih kaya berarti dia ini masih berkutat dengan urusan keduniaan. Akal-akalan eta mata nu ngalajar tasawuf mah maksudna ge kadekeun harta kamu ke sini kan karena kamu kaya itu berarti nggak akan ke surga.
Terus dikamanakeun hartana cicing cenah ulah turun nyaho cek guruna teh cicing si kapret. Dicokotan hartana teh nggak supaya miskin. Diajarinya demikian. Orang kaya itu nggak akan soleh sampai kapanpun. Orang kaya itu berarti orang yang banyak sibuk dengan urusan keduniaan. Jadi kumaha tuh kudu miskin berarti. Terus harta saya kemanakan? Dikeun ku guru nanti atuh ditarikan kabeh harta eta teh murid-muridna teh malah miskin teh muridna mah. Dahar jeung kecap gak alus teuing. Aya keneh rasaan kecap mah jeung uyah sia. Kacau. Tah ka dieu tawadu ya taat tawadu gitulahnya kata ininya dalam bahasa Arabnya. Arti kata bukan istilah nih nya, arti kata, arti kamus yaitu rendah atau hina. Tawadu itu artinya rendahnya atau hina. Ini mah ada bahasa. Jadi orang yang tawadu itu berarti orang yang rendah, orang yang hina. Terbalik, justru orang yang tawadu itu orang yang berderajat tinggi justru. Nah, orang yang tawadu itu orang derajatnya tinggi. Arti kamus, arti makna bahasanya dari at-tawadu itu al-hawanu. At-tawadu ay al-hawanu. Atau dalam bahasa Indonesianya rendah atau hina. Wal muradu bitawadu'i tah ya definisina menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Tawadu itu adalah izharu tanazzuli anil martabati liman yuradu ta'zimuhu. Wakila huwa ta'zimu man fauqahu li fadlihi. Bahasa Indonesia dulu nih. Bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia itu ada sebutannya rendah diri. Ada juga rendah hati. Kalau rendah hati mah ada kebalikannya, tinggi hatinya. Ya dalam bahasa Indonesia ada dua kata tersebut, rendah hati dan tinggi hati. Kalau rendah hati itu ya tidak sombong lah, tidak sombong, tidak arogan, tidak takabur. Kalau tinggi hati itu ya orang yang takabur, ya orang yang takabur, yang sombong, congkak. Ada lagi rendah diri. Dalam bahasa Indonesia ada sebutannya rendah diri. Ada di dalam kalau di dalam Tahzibul Akhlak itu dalam pembahasan takabur. Takabur itu dari kabir besar. Kalau akbar maha besar, kalau takabur so besar, merasa besar gitunya. Kalau kabirun artinya besar. Kalau akbar itu artinya paling atau maha besar. Kalau takabur itu dari kaburo, sebetulnya sama. Kabir, akbar, takabur itu akar katanya sama. Kaburo besar. Nah, takabur itu mesok besar atau merasa besar. Bagi manusia takabur itu haram. Bukan orangnya, yang takabur, yang takabur berarti kecil. Kan sok besar kecil. Yang sok besar merasa besar berarti sebetulnya kecil. Kalau Allah ya, kalau Allah itu akbar, Allah itu maha besar. Nah kalau bagi manusia
manusia itu justru amat kecil, sehingga kalau ada manusia yang merasa besar, takabur disebutnya. Apa dengan takabur itu menjadi besar? Dengan takabur menjadi besar nggak? Justru oleh Allah ya, manusia yang takabur akan semakin dikecilkan. Ya, manusia yang takabur itu akan semakin dikecilkan. Nah, takabur ini jadi salah satu penyakit hati, takabur ini. Dan obatnya, kebalikannya adalah, nah ini tawadu, itu kebalikan dari takabur. Tapi tawadu bukan rendah diri. Bahasa Arabnya kalau rendah diri itu takhosas. Jadi ada takabur, artinya sok tinggi, sok besar, di atas gitulahnya. Ada tawadu, nah ini yang tengah-tengah, ini yang pas, ini yang benar, tawadu. Ada lagi takhosas namanya. Kalau takhosas itu merasa rendah diri di hadapan manusia. Nah, jadi tiga ya, kalau kita gambarkan begini ya. Takabur katakanlahnya sok besar, berarti di atasnya sok besar, sok tinggi, sok hebat. Tawadu ini tengah-tengah. Inilah yang benarnya. Jadi manusia itu wajib tawadu, berarti ini yang benar nih. Tawadu itu ini yang benarnya, yang pas, yang benar itu posisinya ada di tengah. Ada lagi takhosas. Kalau takhosas itu manusia merasa rendah diri di hadapan sesama. Ya teh takabur haram, takhosas juga haram. Rendah diri itu dosa. Gak boleh rendah diri di hadapan sesama manusia. Kalau tadi kan rendah hati beda ya, rendah hati makan maknanya beda. Ini rendah diri ini. Nah, mestinya rendah diri ini di hadapan Allah. Kalau di hadapan Allah wajib merendah serendah-rendahnya. Wajib merasa diri ini sebagai manusia itu kecil sekecil-kecilnya. Di hadapan Allah itu wajib demikian. Mungkin lebih bawah dari takhosas gitulahnya, merendahnya gitu, merendah di hadapan Allah itu wajib merendah serendah-rendahnya. Disebut teh moal wani tanggah-tanggah acan lah di harapan Allah wah. Ya artinya kan diri ini kan merasa itunya, merasa kecil sekecil-kecilnya, merasa rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Nah, kalau di hadapan Allah itu wajib demikian. Nah, kalau tawadu ini rendah hati, bahasa orang nama tawadu, merendah hati dengan sesama manusia, tawadu. Nah, yang benar itu ya, kalau takabur artinya dia merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih besar dari yang lain, itu dari sesama manusia, dan dia akan merendahkan, menghina orang lain. Kalau takhosas ini merasa dirinya lebih rendah dari yang lain, nggak boleh, ini haramnya. Karena kalau apalahnya misalnya jabatan kah atau apalah, seorang raja, seorang presiden, seorang gubernur, atau seorang pemulung tunawisma, itu hanya label, mungkin sebutannya gitu kan. Itu hanya label. Di mata Allah semuanya sama, hamba Allah. Nah, ini yang manusia harus, ya, yang disebut tawadu itu, yang ini nih barusan nih ya.
izharu tanazzuli, rendah hati, bukan rendah diri. Sekali lagi nya, rendah diri mah meskipun anggap begininya, meskipun seorang miskin misalnya gitunya, meskipun seorang miskin tunawisma kemudian berhadapan dengan penguasa tertinggi seorang raja, harus bagaimana lah sarua jelema prinsip nama, meskipun harus ada adabnya, adab tetap, tapi itu jangan merasa rendah diri karena dia raja. Dah aku mah apa tuh? Sebagai manusia mah sama, itu hanya label. Apalagi kan yang paling tinggi derajatnya itu manusia ya seperti apa? Tolok ukurnya sudah Allah tetapkan, inna akramakum indallahi atqakum. Ini juga tolok ukur yang harus dipakai oleh manusia, jangan buat sendiri. Sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah itu adalah yang paling bertakwa. Kalau manusia kan membuat tolok ukur sendiri, nanti beda-beda. Menurut manusia itu, menurut manusia mah gitu aja. Misalnya yang terhormat, yang mulia itu siapa? Anggota DPR. Kan disebutnya kayak dewan yang terhormat. Ini asa terhormat dia jadi anggota DPR nih. Padahal banyak koruptornya. Apa iya terhormat? Itu kan ukuran manusia. Berarti harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, tawadu itu adalah merendah sinya, merendah tapi bukan rendah diri. Izharu tanazzuli, memunculkan, terjemahan aja mah. Izharu tanazzuli anil martabati, merendah lah gitunya. Merendah liman yuradu ta'zimuhu, di hadapan orang yang diagungkan. Kudu diterangkeun deui definisinya gini kan. Merendah di hadapan orang yang dimaksudkan untuk diagungkan, atau lebih tepatnya tawadu itu adalah menghormati orang yang memang pantas untuk dihormati. Itu tawadu mah. Jadi dia tidak merasa takabur, tidak pantas saya menghormati orang seperti itu takabur berarti. Atau kalau rendah diri gitunya, rendah diri merasa dirinya itu tidak berharga, tidak ada harganya sama sekali lah dibandingkan dengan sesama manusia yang lain. Itu nggak boleh. Jadi tawadu mah disebut ramah, bukan rendah hati, bukan. Tawadu mah bersikap demikian. Tawadu itu menghormati yang pantas untuk dihormati. Kalau untuk yang kalau untuk yang statusnya kah gitulahnya, bisa statusnya, bisa karena umurnya atau apanya yang lebih rendah dari dirinya, tidak merendahkannya. Ini mungkin dulunya di pesantren, di madrasah itu diajari, itu yang di pelajaran akhlak. Ada dua itu saya masih ingat, dulu saya belajar di sini kan, masa madrasahnya waktu anak-anak masih ingat pelajarannya. Irhaman dunaka ihtariman fauqoka. Nah itu tawadu. Kan pas gitu di tengahnya. Pas di tengah itu, ke bawah tidak merendahkan, tidak menghina, ke atas juga tidak merasa rendah diri. Irhaman dunaka. Dulu di pelajaran akhlak itu ditalar gitu seorang ke depan, irhaman dunaka pikanya sahandapun anjeun. Ihtariman fauqoka, hormat saluhureun anjeun. Itu boleh teh diajar, diinget keneh nepi ka ayeuna teh. Tah eta tawadu mah menempatkan diri pas gitu di tengah gitunya, menghormati yang memang yang pantas untuk
hormati, dan ke bawah juga ya bersikap seperti itu, tidak merasa di atas, tidak merasa tinggi. Ya bahasa kitanya apa? Rendah hati. Baik hati dan tidak sombong lah pokoknya. Baik hati dan tidak sombong lah. Tawadu mah. Nah karena tawadu ini lawannya atau kalau tidak tawadu ke atas jadi takabur, ke bawah jadi takhosas namanya. Makanya harus berada di posisi yang pas, itu tawadu. Jadi tidak takabur, tidak rendah diri. Ya, jadi pas itu kalau hormah ihtariman fauqoka, hormatilah orang yang lebih tua dari kamu. Bisa jadi karena umurnya sehingga posisinya kan lebih di atas karena umurnya. Bisa jadi karena ilmunya, karena prestasinya. Artinya yang pantas untuk dihormati. Nah kemudian juga ihtariman fauqoka itu artinya pikanya sahandapeun anjeun. Ieu rek ngamalkeun dalil ieu tiba heula ge hese nanti